Harrah itu insya Allah kalau kita ke museum kota Madinah, kita akan lihat kota Madinah ini di timur dan baratnya ada semacam bekas gunung Merapi, ada batu-batu hitam yang itu tidak bisa dilalui oleh onta dan kuda. Dan ini termasuk penjagaan Allah untuk kota Madinah. Jadi kota Madinah memiliki benteng alam, sehingga orang-orang yang mau menyerang kota Madinah itu tidak bisa dari semua sisi, hanya dari satu sisi. Sisi itu sisi yang di arah utara, sisi Gunung Uhud. Maka nanti kita akan melihat yang namanya Khandaq. Parit itu dibikin tidak mengelilingi kota Madinah. Kalau bikin keliling kota Madinah berapa bulan mereka harus bikin. Parit itu hanya dibikin di jalan yang terbuka antara dua Harrah, menyambung antara Harrah timur dan Harrah barat. Apa artinya Harrah? Harrahnya Mabazanizaya. Apa jemaah tadi Harrah? Batu-batu hitam yang keluar dari Gunung Merapi itu. Lava. Lava itu batu hitam. Batu vulkanik. Lava itu belum jadi batu, masih cair itu. Kalau udah jadi batu apa namanya? Harrah. Kalau udah jadi batu namanya Harrah. Jadi Rasul SAW mengasih gambar itu. Lalu bagaimana batasannya? Itu modelnya kotak, apa segi lima, apa persegi panjang. Itu yang akhirnya terjadi perselisihan di antara para ulama menentukannya. Waktu anak pertama datang ke Madinah, itu kampus kita Islamic University of Madinah itu tidak masuk tanah haram. Setelah 2 tahun masuk jadi tanah haram. Jadi dikasih apa? Dikasih tanda sudah. Dan di antara keutamaan Madinah juga, tadi kita bicara barokah. Ada teman hidup di Madinah kemudian pindah ke Jeddah. Dia ngomong, Ustaz, kita di Madinah itu 25 kilo cukup satu keluarga. Sampai Jeddah nggak cukup. Ini salah satu tanda bahwasanya barokahnya kota Madinah. Kemudian Rasul SAW kalau dalam perjalanan, kemudian beliau melihat kota Madinah, udah kelihatan nih gunung-gunungnya Madinah, itu ontanya digerakkan untuk berjalan supaya cepat. Karena cintanya beliau kepada kota Madinah, rindunya beliau kepada kota Madinah ini. Dan nanti Dajjal tidak akan bisa masuk kota Madinah. Dan ketika anak tinggal di Madinah, lalu kita ke Mekah, kepingin cepat balik ke Madinah. Ada sesuatu yang membuat orang rindu dengan kota Madinah ini. Bumi Madinah ini menyimpan jasad manusia termulia, jasadnya Rasulullah SAW. Dan bumi Madinah ini didirikan di atasnya Masjid Rasulullah SAW. Dan kita sudah ke Masjid Nabawi. Cuma memang ketika kita ke Masjid Nabawi sekarang, nggak kebayang tuh susahnya Rasulullah SAW. Masuk dengan AC, kemudian apalagi karpetnya, Masya Allah empuk. Bapak-bapak udah ngelihat, ibu-ibu ngelihat bagaimana orang tiduran di Masjid Nabawi, Masya Allah. Dan tidak diusir mereka. Ini perbedaannya. Kalau di negeri kita ditulis dilarang tidur di masjid, mau tidur aja dilarang. Bahkan ada yang ekstrim, sebagian masjid itu dilarang selonjoran di masjid. Hanya ngomong Allahu Akbar. Maksudnya dia kalau mau ngusir orang selonjoran kan tidak enak, karena tulisannya dilarang tidur. Ketika diusir, enggak, saya enggak tidur, saya cuma rebahan, gitu dia. Oh ya, bukan selonjoran, rebahan. Dilarang rebahan di masjid, ya. Masya Allah. Kita melihat sedangkan Masjid Nabawi bisa untuk tidur, dan di bulan Ramadan 24 jam Masjid Nabawi
dibuka. Apa yang kita lakukan nih di kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Beliau bangun ikut dengan tangannya. Itu Ammar bin Yasir pada waktu bangun Masjid Nabawi. Ibu-ibu ngeliat ya, tadi bawa ngeliat batu batanya. Jadi ketika bikin masjid itu, batu batanya dibikin pada waktu itu juga, karena batu batanya tidak termasuk yang dibakar. Jadi cuma tanah liat campur air, dibikin batu, dicetak, langsung diangkat tuh modelnya. Itu ketika Nabi ngeliatin para sahabatnya bangun, ada salah satu orang yang dari Yamamah. Yamamah ini dari Riyadh sana kira-kira. Beliau mengatakan, qarribul yamami minatin. Ini orang ini dekatkan tanah ke dia. Artinya dia bikinnya bagus gitu. Ini kita lihat profesionalisme. Nabi lihat kalau orang itu. Dan betul ini subhanallah jemaah. Itu sudah dalam kondisi susah, dikasih kabar gembira apa sama Nabi? Kau akan dibunuh. Tapi itu sebenarnya kabar gembira, karena dia akan mati syahid. Subhanallah. Jadi Ammar bin Yasir kapan matinya jemaah? Pada waktu perang apa? Ini perang saudara nih, perang Siffin. Pada waktu perang antara Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Ketika yang membunuh Ammar itu datang menjumpai Muawiyah, memberi kabar gembira, kalau aku membunuh Ammar. Oh, katanya Amr, Abdullah bin Amr, kira-kira tadi kita sampaikan 35 sampai 40 hasta. Kemudian atapnya itu dari pelfah kurma, dari daun-daun kurma itu, tapi dikasih tanah ya. Dan yang dikasih atap itu dua sisi, sisi utara dan sisi selatan. Masjid Nabawi menghadap ke arah utara. Kiblatnya kemana? Masjidil Aqsa. Jadi menghadap ke arah utara pada waktu itu. Sekarang menghadap ke selatan karena ada perubahan kiblat. Ini jam. Maka kita perlu berhusnudzan kepada Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, sampai dalam kondisi perceraian pun, yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, ya udah enggak usah saling tak. Hidupnya Allah. Itu Masjid Nabawi, Rasul mengatakan, kalau ditanya, la masjidun usisa ala taqwa, masjid yang dibangun di atas fondasi ketakwaan, masjidukum hawa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu Masjid Nabawi. Kita mau ngapain nih di Madinah nih? Sudah sampai Madinah, yang diperbanyak adalah sholat di Masjid Nabawi. Insyaallah jamaah pada merah semua, matanya sampai merem. Ibu-ibu yang sampai khusyuk ya. Ya sama jemaah kita dalam kondisi sekarang. Jadi kita kira-kira setengah tiga kan? Oh, setengah tiga, bukan setengah tiga, setengah satu, setengah dua bang.
Masya Allah. Dan akan melihat ya banyak kejadian yang menyenangkan ketika sebagian orang harus maju mundur. Jadi dia mengantuk sambil maju-maju. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah SAW mengatakan, man ja'a masjidi hada, barang siapa yang datang ke masjidku ini, la ya'tihi illa liyata'allama khairan aw yu'allimuhu, dia tidak datang kecuali untuk belajar kebaikan atau mengajarkannya. Fakana kal mujahidi fi sabilillah, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kita ke masjid nih, mau belajar kebaikan, masuk masjid, mau ngaji, tempat dan waktu yang mulia, volume ibadahnya ditambah. Ngajinya bisa nggak kira-kira kita hafal Quran? Hatam nih, berapa hari kita di sini? 9 hari insya Allah ya, Madinah sama Mekah. Kalau kita mau hatam Quran berarti sehari berapa juz? 3 juz. 3 juz mah biasa jemaah. Biasa 3 juz. Biasa lewat. Imam Syafi'i kalau Ramadan hatam berapa kali? Berapa kali? 60 kali. Sitin khatmah. 60 kali beliau hatam. Tergantung bapak mau berapa kali nih. Nggak ada pemaksaan, tapi paling tidak waktu-waktunya digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Anda lihat sebagian ibu-ibu itu lebih lama belanja daripada di masjid. Jadi habis masjid, Masya Allah, alhamdulillah sekarang ini godaannya mulai berkurang. Dulu itu di antara 2 hotel itu banyak orang jualan. Yang pinggir apa? Kaki 5. Sebenarnya di sini disebutnya bukan kaki 5, disebutnya itu bastoh. Bastoh itu artinya ini, ngampar. Bawa bastoh. Jadi kalau ada polisi langsung dibawa kabur sama dia tuh. Hah? Lapak. Iya, lapak Indonesia. Ya tuh, buka lapak tuh. Nah, disebutnya bastoh, bahasa Arabnya. Kadang-kala mereka sebenarnya kadang-kala kalau yang orang Arab itu marah sama orang Arabnya, sama polisinya. Dia mengatakan, kau enak jadi pegawai, kata dia. Aku dapat makan dari mana, kata dia. Akhirnya polisinya kesian sama dia. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau sudah datang polisi yang dari luar kota Madinah, itu bersih sudah. Nggak ada toleransi. Sebenarnya bagus juga buat jemaah pulang dari masjid itu nggak rame. Karena keberadaan kaki 5 itu mengganggu yang punya toko. Jadi yang punya toko nggak laku jemaah. Karena terus terang, anak lebih suka ada kaki 5. Bisa beli oleh-oleh murah gitu jemaah. Jadi beli abaya itu 15 real. Kita kalau masuk itu pun 45 real paling enggak, 40 mungkin paling murah. Makanya kalau mau beli oleh-oleh berdoalah, mudah-mudahan ada yang jualan nanti habis tarawih. Habis tarawih ada yang jualan? Nggak ada juga. Antum yang di sini ada insyaallah habis tarawih jemaah. Tapi jelas ingat, kemanapun kita bergerak di kota Madinah ini, lisannya bersolawat buat Nabi Muhammad SAW. Karena di antara amalan yang mulia adalah salawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai salawatnya kita di Indonesia sama salawatnya di sini ini sama aja. Padahal secara hukum sama betul. Pernah Ali ibn Husain Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, dia melihat seorang di masa tabi'in itu masuk ke kuburan Nabi. Ada celah, dia masuk ke sana. Kemudian dia pergi. Nanti dia masuk lagi ke sana. Dipanggil sama Ali bin Husain, cucunya Nabi SAW. Bukan cucu ya, cicit. Dia mengatakan,
kakekku itu berpesan, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, la taj'alu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku itu tempat perayaan yang selalu berulang-ulang orang datang ke sana, tiap hari datang ke sana. Wala taj'alu buyutakum qubura, kalian jadikan rumah kalian kuburan. Wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni aina ma kuntum, kalian berselawatlah kepadaku, sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya kita berselawat di samping Nabi SAW atau di ujung dunia, itu akan ada yang menyampaikan. Cuma kelebihannya orang yang salam di depan Nabi SAW, dia mulai bersalam di kuburan Rasulullah SAW. Tapi kita tiap hari itu mengucapkan salam kepada Nabi. Kapan? Waktu salam kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiap hari berulang kali kita salawat. Dimanapun kita berada, kita tidak pernah berhenti. Dan dia salawat. Nunggu waktu berbuka kita salawat. Ada waktu salawat, waktu harinya hari Jumat, betul. Kemudian setelah azan kita dianjurkan banyak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sudah ke Raudhah, udah nyampe, ngapain di Raudhah? Bisa sholat. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang belum ke Raudhah, yang belum ke Raudhah, 1, 2, ya ini bujangan berdua berangkat nanti, insyaallah. 3 belum sholat di Raudhah, tapi udah sampai Raudhah, lewat tadi jamaah, masya Allah. Lihat situasi. Ya tadi bapak-bapak memang tidak berhenti karena kita lihat antrinya cukup panjang. Antrinya ibu-ibu berdiri apa duduk? Antrinya bapak-bapak berdiri. Jadi lebih parah antrinya bapak-bapak daripada ibu-ibu. Tapi insya Allah kesempatan bapak-bapak ke Raudhah lebih banyak, karena untuk bapak-bapak 24 jam, betul? Tapi untuk ibu-ibu ya mungkin 20 jam lah, karena ibu-ibu di waktu sholat Raudhah ditutup buat ibu-ibu. Waktu sholat duhur tutup, asar sampai maghrib tutup, maghrib sampai isya tutup, baru buka ba'da taraweh sampai sebelum sahur kira-kira saja itu dibukakan. Yang tidak bisa ke Raudhah nggak masalah, yang penting dia sholat di Masjid Nabawi, dia akan dapat pahala 1000 pahala ketika sholat di Masjid Nabawi. Kemudian di Masjid Nabawi ada sholat jenazah, pahalanya sholat jenazah sama dengan 1 qirat, 1 gunung Uhud tuh. Maka manfaatkan sholat jenazah. Kita akan melihat sesuatu yang aneh di sini. Orang habis assalamualaikum berdiri, sholat ba'diyah, langsung sholat ba'diyah. Jangan, dianjurkan setelah sholat itu zikir. Sambil zikir itu kalau ada jenazah kita sholat jenazah. Setelah sholat jenazah baru mau sholat sunnah, tafadhol. Namun orang yang musafir itu tidak dianjurkan sholat rawatib. Rawatibnya tidak dianjurkan. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Tapi yang mau sholat monggo, tak masalah. Adapun sunnah yang lainnya kita berusaha untuk memperbanyak sholat di masjid Nabawi ini, khususnya sholat jenazah. Kemudian ketika sholat jenazah, ingat di sini salamnya cuma 1 kali, karena sebagian bapak-bapak itu salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, imamnya gitu,
Cuma sekali. Kemudian yang kedua itu suara Bilal yang mengikuti suara imam. Kita kadang-kala berpikir itu 2 kali salam. Nah, kita salamnya ikut imam karena imam itu dijadikan untuk diikutin. Jadi bukan kita bikin cara sendiri, kita ikut imam dalam hal itu. Terus jamaah, apalagi yang berkaitan dengan Masjid Nabawi, besok kita akan ziarah. Ceritanya insya Allah besok kita akan ceritakan ziarah. Cuma dia anjurkan untuk berwudu dari hotel. Kemudian kita akan ke Pasar Kurma. Tapi sebelum ke Pasar Kurma, ana mau kasih bapak-bapak, ibu-ibu trik ke pasar, ke kebun kurma gitu, untuk belanja kurma. Sebelum besok belanja, nanti ini pulang terawih, cek harga di toko, di pintu masuk kita nih. Kita kalau keluar menuju ke masjid, ada 2 toko, kiri dan kanan. Ana lihat harga yang di kanan itu murah, lebih murah dari kebun kurma. Kenapa Ana sampaikan ini? Karena kita harus memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita dalam urusan dagang pun. Ingat seorang sahabat yang beli kuda, Jarir bin Abdullah al-Bajali, yang wajahnya dikatakan Yusufu hadil ummah. Kata Umar bin Khattab, Yusufnya umat ini Jarir bin Abdullah al-Bajali. Wajahnya itu ada usapan malaikat, tampan sekali. Jarir ketika nyuruh pembantunya beli kuda, itu kalau nggak salah harganya 300 dirham. Pembantunya ke pasar, dapat harga cocok, yuk nanti tuanku yang bayar. Dibawa ke tuan. Sama Jarir dilihat, oh bagus kudamu ini, kata dia. Gimana kalau 400 dirham? Ini ada orang nawar ke atas, kita biasanya nawar ke bawah. Ini pembantunya Jarir bingung lihat tuannya, ini dikasih harga murah, dinaikin harganya sama dia. Kata yang pemiliknya, ya terserah engkau, seneng kalau dibeli 400. Dilihat lagi, enggak, kudamu ini bisa harga 500 nih, kata dia. Kata dia, ini mulai kayaknya main-main ini, masa dari 300 ke 500 sampai dibayar 800 dirham. Pembantunya bingung, kata dia, kok bisa kayak gitu sih, kata dia. Iya, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam nushi li kulli muslim, agar aku memberikan nasihat kepada setiap orang Islam. Mungkin tuh orang nggak tahu harga, nggak tahu barang. Kita paling seneng kalau dapat orang nggak tahu harga, kan? Kalau ada orang jual, kesempatan. Dan di Indonesia bermasalah kita. Mulai kita beli tablet nih, ada orang jual tablet sama kita, ke counter ya. Kita tahu harganya di pasaran nih 10 juta nih, 3 juta kata dia. Iya nggak apa-apa, tambahin dikit lah, 3,5 juta. Iya nggak apa-apa, sudah 3,5 juta. Dapat 5 menit datang polisi, kena penadah kita. Apa polisi, kata mereka, teman-teman cerita, berapa kau beli? 3,5 juta kata dia. Kenapa kau beli dengan harga murah? Kau kan tahu ini barang ini kalau harga dia murah bermasalah nih barang ini, kata dia. Bisa barang curian. Tapi kalau kita beli dengan harganya, itu kita tidak kena pasal penadah, karena kita beli dengan harga yang sesuai. Begitu pula seharusnya kita seorang muslim. Nah, besok di kebun kurma itu cuma ada 1 toko, tidak ada saingannya. Mereka jadikan harga itu berapa harga aja Ustaz Afzal? 60-70. Di atas bisa dapat harga 40. Ana bukan jualin mereka tadi. Tadi kita ke sana, ana tanya harga memang. Dia tanya, jemaahnya berapa, kata dia. Jemaahnya ada 28, 29. Oh iya, bawa ke sini ya, kita kasih apa Pak Lio? Kasih rekap kita. Apa ya, jemaahnya bawa ke sini. Tapi anak sebenarnya bukan karena mau bawa jemaah ke sana. Cuma karena anak tahu di kebun kurma itu harganya mahal.
mahal sekali. Jadi ada kurma di atas itu kurma sukari. Kurma sukari itu yang satu kerdus isi 3 kilo. Harganya dipakai besok, harga di kebun kurma itu berapa? Insya Allah 50. Di sini cuma 35. Tapi Anda tidak mau ngompori, mau beli di mana silahkan. Cuma paling tidak nanti ngelihat harga, jadi ke kebun, oh ternyata Ustaz salah, di kebun lebih murah Ustaz. Ya silahkan beli. Yang jelas jangan sampai nanti Imam Syafi'i Travel dikatakan menyembelih jemaahnya gitu ya. Jemaahnya dibawa ke kebun kurma ya, supaya dapat berapa butako biasanya? Kebun kurma, jadi butako biasanya dapat bawaan kurma gitu kan. Enggak, berarti Ustaz Afzal dapat besok. Nah, berarti ini sekedar ya memberikan informasi tentang hal itu. Besok kita akan jalan-jalan dalam kondisi berwudu. Yang pertama kali kita akan ke Masjid Quba. Dari sana mungkin sebagian ada yang nggak mau ikut. Kalau nasihat ana, usahakan ikut hanya untuk Qubahnya, karena sholat di Masjid Quba itu seperti pahala umroh. Kita belum umroh sudah dapat pahala umroh. Tapi yang tidak mau ikut, artinya Ustaz ana cuma sampai mana? Masjid Quba terus mau pulang, nggak apa-apa, nanti banyak taksi di situ. Kita bisa bantuin, iya kita bisa bantuin carikan taksi. Insya Allah Hotel Al-Haram orang udah pada tahu ya. Nanti dari sana langsung pulang. Karena di Madinah ini ada tempat-tempat yang disyariatkan untuk ziarah, diziarahin. Ada tempat-tempat bersejarah. Bedanya tempat yang bersejarah ya tidak ada anjuran untuk dikunjungi. Yang disyariatkan dikunjungi itu sebenarnya 2. Quba dan Uhud. Nabi SAW biasanya ke Quba, biasanya ke Uhud. Adapun ke Quba, semalam disebutkan oleh Ustaz Afzal, kalau Nabi SAW itu tiap sabetan, tiap Sabtu beliau ke Quba. Kadang-kala jalan kaki, kadang-kala naik kendaraan. Kita mahasiswa pada waktu itu ngomong, masa kita nggak pernah jalan kaki? Yuk kita jalan kaki, berangkat kita jalan kaki. Ternyata nggak jauh. Jaraknya itu memang kalau naik mobil jauh. Naik mobil ini harus muter, jalannya ada ring-ring macam-macam, jadi jauh. Ketika jalan kaki, jadi tinggal subhanallah. Masjid Quba itu sejajar di Masjid Nabawi. Jadi bergaris lurus. Orang itu akan dapat menembus masjid jaraknya mungkin 2,5 km lah, paling jauh, insya Allah. Tapi ibu-ibu mungkin yang mau tapi kemis kita kan kosong, artinya habis subuh atau besok habis asar ingin berbuka di mana? Di masjid. Ini grup bukan tapi ini dan akan melihat orang-orang India yang tua-tua itu jalan kaki ke Uhud. Jadi Uhud itu mungkin 2,5 km juga. Kalau mau ke Uhud itu dari pintu King Fahad itu lurus saja sampai ke Uhud. Dan ada sesuatu yang bapak ibu-ibu nggak akan melihatnya kalau di siang hari. Keindahan kota Madinah di malam hari. Maka mungkin nanti Imam Syafi'i Travel bisa bikin ziarah di malam hari, Pak. Betul. Soalnya kalau siang panas pertama kita ya, panas banget. Tapi ziarahnya dibikin malam. Jadi ke Uhud itu ziarah kubur malam hari. Nah apanya kayak gini, kita bisa sewa mobil yang kecil-kecil itu ada 5 rialan kan, 5 rial ke sana, 5 rial balik. Kita berangkat malam hari habis tarawih umpamanya,
Nanti program yang akan datang jemaah mungkin bisa diusulkan ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ini udah jam 5 lewat kurang 10 nih. Bukan hanya untuk hadis yang pertama tadi itu, kalau bisa tolong di-share untuk motivasi aja. Bisa bagi idol, kayaknya bagus banget motivasi. Hadis yang mana? Yang tadi yang orang itu yang 2 orang masuk Islam bareng-bareng. Oh, nah, siap. Coba kita share di grup. Bang, itu yang wudhu pakai gelas kecil, tolong di-share ya. Udah di-share ilah terus. Nah, kayaknya. Baik. Ada pertanyaan yang lainnya? Nah. Oh iya. Jadi afwan, tadi kan kita bicara rawatib ya. Rawatib itu kan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah. Yang tidak ditinggalkan sama Nabi SAW itu qobliyah subuh. Itu beliau dalam kondisi perjalanan pun, dalam kondisi naik onta, beliau itu qobliyah subuh. Jadi kita pun Bapak Ibu, ketika nanti di pesawat, kita nanti di pesawat, subuhnya di pesawat umpamanya, kalau kita bisa qobliyah. Atau kita di kendaraan umpamanya dalam perjalanan, naik kereta atau naik kapal laut ya, atau kita naik mobil. Artinya kita udah masuk waktu subuh nih, mau berhenti di masjid umpamanya. Kita lagi di mobil nih. Ya udah sambil nunggu masjid, kita qobliyahnya di mobil. Nanti turun baru sholat subuhnya. Jadi ya ini termasuk bagus ya, karena tadi kita sebutkan Nabi tidak sholat rawatib meninggalkan kecuali qobliyah subuh dan sholat witir. Sholat malam ini termasuk sholat witir yang kita lakukan. Adapun sholat duha, tafadhol dilaksanakan sholat duha ya. Zikir-zikirnya diperbanyak selama bulan Ramadan ini. Ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang ibadah yang paling mulia. Beliau ditanya tentang orang yang berjihad di jalan Allah, ditanya tentang orang yang puasa, ditanya tentang orang yang berhaji, ditanya tentang orang yang berzakat dan bersedekah. Dalam setiap pertanyaan itu Nabi ditanya, siapa yang paling mulia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Jadi kita ini yang paling puasa, yang paling mulia adalah yang paling banyak zikirnya. Tinggal dia dari tadi sampai sekarang berapa kali kita zikir nih. Kita masih ada waktu untuk zikir pagi dan petang ya. Baik, 5 menit lagi. Fadhal. Setelah subuh. Iya. Jadi memang berkaitan dengan qobliyah subuh ini, karena qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana kalau kita telat? Jadi Rasulullah SAW itu membolehkan kita mengqadha sholat yang rutin kita lakukan, sholat sunnah yang rutin kita lakukan, Nabi pernah SAW tidak sholat malam karena beliau capek ketiduran, tidak sholat malam. Akhirnya beliau mengqadhanya di waktu duha tanpa witir, jadinya genap, karena witir itu adanya cuma di malam hari. Nabi SAW biasa ketinggalan ba'diyah zuhur, karena ba'diyah zuhur itu waktu untuk menerima tamu buat Nabi SAW. Jadi selesai sholat zuhur banyak orang datang ya, curhat sama Nabi, minta fatwa kepada Nabi SAW, sampai akhirnya masuk waktu asar. Akhirnya Nabi mengqadhanya itu ba'da asar malah. Bagaimana dengan qobliyah subuh? Padahal kita tahu ba'da asar termasuk larangan sholat, tapi itu qadha untuk sholat yang ditinggalkan tadi. Bagaimana dengan qobliyah subuh? Maka boleh diqadha setelah subuh, walaupun sebagian berpendapat lebih baik mengqadhanya itu di waktu duha. Lebih baik mengqadhanya di waktu duha, seperti itu. Ya. Fadhal. Boleh dibilang kan nanti malam kita saya gitu ibadah taraweh pertama gitu ya.
ada tips nggak Ustaz? Gimana caranya buat tetap khusyuk gitu loh? Iya. Kan nggak kemana-mana gitu kan? Ya, insya Allah sih anak ini terawih pertama buat bapak-bapak ibu-ibu ya di kota Madinah malam ini atau perjalanan kita sekarang ini. Kalau khusyuk, insya Allah khusyuk lah. Cuma ngantuknya yang susah. Tapi wallahu a'lam. Salah satu trik supaya tidak ngantuk, pindah tempat. Jadi kita dapat 2 rakaat. Biasanya kan kita, aduh udah ngantuk banget ya. Ada orang yang nggak bangun ketika sujud. Iya, ini jamaah udah tasyahud ya. Ya, ini juga sama seperti mereka. Kadang-kadang kita menertawakan mereka ya. Ketika tasyahud ya, ada miring-miring sampai dia bikin kita. Itu juga sama kayak gitu kalau udah ngantuk banget itu. Setelah itu jangan tetap di tempat itu. Kita pindah lah, jalan, cari tempat, maju atau lebih baik maju. Biasanya ada orang yang keluar. Akhirnya kita maju ke depan, tapi cari tempat yang agak jauh. Kalau enggak, kita ke tempat air zam-zam, kita minum sambil kita berdoa, kita siram ke kepala kita dan wajah kita, kemudian masuk ke shaf lagi. Kalau kakinya enggak kuat, sholat duduk. Boleh sambil duduk. Sholat sambil duduk. Ketika nanti mau ruku, kita berdiri. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau sudah sepuh, beliau itu sholat malam kan bacaannya panjang-panjang. Akhirnya beliau ketika waktu membaca, beliau duduk. Ketika mau ruku, beliau berdiri. Jangan seperti anak-anak muda. Sebagian anak muda itu, dia imamnya Allahu Akbar, dia ngobrol sama sahibnya. Insya Allah, pas mau ruku baru berdiri. Allahu Akbar. Jadi nggak benar tuh. Karena Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Jadi dia sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Dia sengaja meninggalkan Al-Fatihah itu. Bukan seperti orang yang masuk memang telat. Dia ini ada di situ. Jadi Allahu Akbar dari takbiratul ihram, dia itu duduk ngobrol sama sahibnya. Ketika mau rukuk baru dia wallahu a'lam, apakah sholatnya sah enggak itu? Perlu ditanyakan itu. Karena memang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku' ma'al imam faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang dapat ruku' sama imam, maka dia dapat 1 rakaat. Itu buat orang yang memang ketinggalan, terlambat. Kalau ini dia memang sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, fadhil itu. Ya, ini pertanyaan menarik nih. Bagaimana? Jadi memang disebut tarawih itu karena ada istirahatnya. Jadi para sahabat dulu sholatnya 4 rakaat, terus istirahat, 2-2, lalu istirahat. Sebagian mereka itu bisa pulang ke rumahnya. Karena ada jeda waktu, bacaannya panjang kan. Ada jeda waktu juga. Imamnya pada waktu itu nggak sama dengan imam sekarang. Kayak model sekarang nih, anak ngomong kalau ada mic, anak nggak capek. Tapi kalau nggak ada mic nih, oh jadi abis-abisan. Kalau sudah Syekh Hudayfi jadi imam, Allah ada imamnya anak nih, kata dia. Padahal kita ya Allah, kok ini yang jadi imam? Ya, jadi selera, masalah bagus itu sebenarnya selera aja sih. Semua bacaan imamnya insya Allah bagus. Siapa imam kita malam ini? Oh, Syekh Ahmad Talib sama Syekh Salah Budair. Nah, pertanyaan lainnya? Hari itu kumpul satu rumah, pagi harinya pulang ke rumahnya masing-masing. Karena ya nggak enak lah di rumah sendirian ya, tinggal mati. Jadi itu karena kebutuhan, bukan keinginan. Karena kalau sendirian mungkin dia merasa kesepian, takut ini itu. Jadi seperti itu. Jadi boleh keluar karena kebutuhan dan bukan karena keinginan. Kalau keinginan mah keluar terus akhirnya nanti. Barakallahu fikum. Nah, terakhir nih.